melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar. Bagi saya, beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gue kadang-kadang heran ya, para termul ini kenapa kok masih saja menyuruh Pak Jokowi untuk datang ke tempat-tempat yang ramai ataupun mereka datang ke rumahnya gitu. Ini kan tentu mengganggu kesehatan beliau gitu ya, yang seharusnya istirahat penuh dan fokus untuk berobat gitu, agar kesehatannya itu menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi nyatanya ya masih terus seperti itu. Nah, yang terakhir ya, gue melihat video yang dikomentari juga oleh Dr. Tifa, di mana Pak Jokowi jalan tuh terlihat tertatih-tatih, dari mulai tubuhnya juga belum seger gitulah ya, dari mulai matanya, wajahnya, kulitnya gitu. Bahkan malah justru kalau bisa dinilai itu kesehatannya semakin menurun gitu. Nah, tapi beliau memaksakan untuk hadir di Rakernas Makassar ya, yang dimana banyak sekali, ratusan mungkin ya, ataupun ribuan orang gitu menunggu beliau. Dan kita melihat ya, Pak Jokowi ada di tengah-tengah ramainya orang yang meminta foto. Ya bukan apa-apa. Ini kan menyangkut kesehatan Pak Jokowi sendiri gitu loh. Kenapa kok kalian seperti tidak peduli dengan kesehatannya gitu? Harusnya kan kalian itu kalau memang peduli dengan Pak Jokowi ya dikasih tahu dong, agar fokus dengan kesehatannya gitu. Kalau sudah sehat nanti kan bisa datang ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus ijazah ini gitu loh. Ya, dan juga teman-teman semua, ini ada Termulwati yang menangis gitu ya, yang mengatakan katanya Pak Jokowi difitnah lah, ini itu segala macam, selalu dikata-katain yang buruk gitu, sehingga membuat si Termulwati ini nangis. Tapi langsung kena sekak juga nih sama si abangnya nih. Oke, kita lihat dulu videonya. Di sini ada tweetan Dr. Tifa ya. Beberapa kali berjumpa dengan beberapa termul, saya sampaikan keprihatinan saya atas keadaan kesehatan Pak Jokowi yang makin menurun dari hari ke hari. Secara kasat mata kita bisa lihat betapa beliau jalan makin tertatih, kulit wajah begitu pucat, artinya HB sepertinya di bawah 11. Vitiligo makin banyak di beberapa tempat, kaos kaki untuk menutupi kulit kaki yang menghitam. Kasihan sekali, karena itu saya katakan kepada para termul, orang yang paling memerlukan restoratif justice adalah Pak Jokowi. Kasihan dengan kondisi beliau, jelas butuh perawatan super intensif, jelas butuh penanganan yang advance. Para termul, kalian gak kasihan sih katanya. Nah iya benar kan? Kita melihat di sini fotonya ya. Coba bayangkan. 2 tahun belum ada beliau itu tidak menjabat menjadi presiden ya, baru 1 tahun lebih lah ya, tapi terlihat sekali justru semakin menua gitu ya. Gue juga kadang heran apakah nggak pada kasihan gitu loh. Para termulnya ini akhirnya membuat Pak Jokowi juga nggak selesai gitu loh. Pipi kanan seharusnya ada tompel, kadang ada kadang nggak ada. Gue juga heran sih ya, mungkin tergerus gitu akhirnya hilang. Apa nggak kasihan ya para termul ya? Selamat datang Bapak Jokowi, selamat datang Bapak Jokowi, selamat datang di BSD. Dalam keadaan ramai seperti saja, Pak Jokowi masih terlihat bengong ya teman-teman semua. Ini kan menandakan memang fisik beliau itu nggak kuat gitu loh untuk dalam keadaan seperti ini. Ramai dikerubutin orang yang pingin foto. Itu kan pasti apa ya, membuat energi terkuras habis gitu loh. Aduh, nanti gimana di persidangan gitu loh, ya kan? Karena ini soal ijazah ini kan harus cepat diselesaikan gitu. Nanti kalau misalnya nggak kuat di persidangan kan
gawat gitu loh. Nah makanya memang seharusnya Pak Jokowi ini fokus pada kesehatannya saja dulu gitu. Soal Rakernas ya sudahlah, orang juga udah tahu kalau PSI itu ya punya Pak Jokowi gitu kan, nggak perlu hadir juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Tapi ya tetap hadir ya akan menguras lebih banyak energinya gitu. Dan sekarang kita lihat ya bagaimana Termulwati ini sampai nangis. Ini dia. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Woi, termul betina. Nggak bosan-bosannya kalian ya. Ada salah satu termul paling jago lagi daripada kau, yang mainkan peranan pakai air mata kucing tuh. Air mata buaya tuh. Ada induk termul. Lihat di video aku nih, banyak tuh. Ya. Yang sudah mengakui, yang model-model kau ini dibayar. Yang 30 juta gajinya, ya. Nah, bahasa kau ini, ya kan, kau ingin menyelamatkan Jokowi dengan cara apa? Tanya sama kau, termul betina, koplak, goblok, bangsat, laknatullah, kaulah semua. Kenapa? Kalian sebut-sebut fitnah. Yang namanya fitnah itu tidak pernah terjadi, terus dibuat-buat sama orang. Ini nggak ada di rumah kau internet. Berapa banyak akun yang berani pasang badan, ya? Padahal kalau memang fitnah yang keji atau ya penghinaan, itu ada pasalnya. Ya, monyet betina. Nah, ada pasalnya, bisa dikandangin orang semua. Kalau memang fitnah, sadarlah kau monyet betina, bangsat. Gak usah pakai air mata buaya, kau tahu orang kau dibayar. Gak laku lagi kau ngelonte, sehingga kayak gitu kau. Muak kami nengok kau nih. Gara-gara kalian inilah makanya si Jokowi gak mau tobat-tobat. Padahal ya, ditanya di hati nuraninya yang paling dalam, ijazahnya palsu. Kok kau bilang pula fitnah? Yang mana yang fitnah? Coba kau laporkan aja lah semua orang, atau aku kau laporkan kalau memang fitnah. Ya, betina bangsat. Nggak sadar kau. Neraka lu, neraka monyet betina. Baiknya Jokowi di mana? Ngundang kau, terus disuruh nangis-nangis, dikasih duit. Itu yang disebut menjilat. Kalau mau menjilat kau, ya kan? Ya kalau kau perempuan ya malas lah aku suruh jilat pantat, berdosa aku. Aneh betina-betina zaman sekarang nih. Nggak ada otak kau, pakai otak kau ya. Jangan cuman kau ngoceh setelah bertemu Jokowi, orang udah tahu semua. Kok anak-anak juga tahu. Kalau fitnah mana mungkin anak-anak buat lagu pakai apa lagi ya? Kasihani dirimu, monyet betina. Ya. Kan dari aku ndak marah kasar jadi ngomong kasar gara-gara kalian. Karena kalian nggak mau sadar. Nggak usah lah buat propaganda, terus kemudian ya kalian membuat-buat cerita-cerita yang seperti itu, berusaha melawan narasi-narasi kalian anggap fitnah, tai kucing. Ya, kalau fitnah nggak mungkin sampai ke pengadilan, bangsat. Berapa banyak yang sudah dibayar Jokowi? Buat kamu juga Jokowi, mikirlah otakmu juga. Ya, seberapa banyak uangmu? Korun saja yang ya kunci hartanya. Ini tidak sanggup orang membawanya. Tetap habiskan, ditenggelamkan Allah. Apalagi kau. Sadarlah kau Jokowi. Tobatlah kau. Korun ya. Ditenggelamkan Allah gara-gara itu gitu. Ya. Kalau memang Jokowi mau bertobat ya, dan takut masuk penjara, ya mungkin bisalah rakyat ini sama-sama untuk legowo. Ya. Cuma yang korupsi kau ya tutupi. Itu aja lah. Gak usah lagi buat-buat yang skenario panjang-panjang kau suruh orang datang ya kan berdoa. Apa kesannya? Kayak termul bangsat satu lagi itu. Bambang Saptono. Kalian pikirnya anak-anak semua di negeri ini
Dasar PKI kau. Waraslah kalian. Ilmu psikologi klinis dan psikiatri dikenal adanya sebuah gangguan kepribadian NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Seorang penderita NPD merupakan kepribadian yang sangat kompleks yang ditandai dengan pola perilaku arogan serta kebutuhan akan kekaguman terhadap diri sendiri yang sangat berlebihan. Seorang NPD itu tidak memiliki empati terhadap orang lain, sehingga memicu dirinya untuk selalu melakukan kebohongan patologis. Dan untuk memvalidasi kebohongan yang dia lakukan, maka seorang NPD akan menciptakan sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang dapat dia kendalikan untuk bertindak sebagai pasukan pembela setiap kebohongannya, di mana pasukan itu disebut sebagai flying monkeys atau monyet-monyet terbang yang mengabdi kepada kepentingan si penderita NPD. Flying monkeys itulah yang saat ini lebih dikenal dengan istilah ternak mulyono atau termul. Dan inilah salah satu perwujudan dari potret para termul yang sedang melancarkan aksinya membela secara mati-matian kebohongan junjungannya, yaitu seorang penderita NPD. Widodo itu diwisuda pada tanggal 19 November 1985. Terus? Bersama dengan 14 teman-temannya seangkatan. Wisudanya bareng. Jadi ada 17 orang, Pak. 14 teman-temannya seangkatan. Termasuk Bapak? Angkatan 1980, kalau ada 14 yang diwisudakan sama Pak Joko Widodo, termasuk Pak Joko Widodo. Dapat ijazah itu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi sama-sama dengan Pak Joko Widodo. Pas ya, Pak Joko Widodo juga sama. Wisudanya bareng? Wisudanya bareng. Jadi ada 17 orang, Pak. 17 di angkatan 1980 itu di November tahun 85 ya. Tanggal 19 November itu wisudanya. Nomor 1 Pak Joko Widodo. Nomor 2 Samanudin Barorito. Andi Pramaria. Terus Tuhan Utama Batasari. Terus Sri Hardono, Toto Suripto, Iwayan Dharma, terus Hari Mulyono, Widi Nugroho, terus Rono Jiwo, Sigit Sarsuning Tias. Ceweknya ada 3, Evi, Yulia Setiawani, terus yang 2 Sri Isningsih, yang ketiga Sri Murtiningsih. Jadi 14 itu termasuk Pak Joko. Termasuk Bapak juga? Termasuk saya, Rono Jiwo. Oh iya. Pak, mungkin ada cerita waktu wisuda Pak Jokowi itu seperti apa? Ada cerita-cerita mungkin pas wisuda seperti Ya, apa? kita sering guyon ya, hanya teman. Guyon-guyon aja. Mungkin ada nostalgia apa Pak? Mungkin Pak Jokowi. Nostalgia. Ya bah. Yang paling berkesan, paling Iya, karena Pak Joko Widodo itu sering dulu ya, sering bercanda. Jadi banyak kesan-kesan Pak Joko Widodo. Yang bareng dengan wisudanya itu apa nggak? Bareng. Bilang bareng. Sehingga bisa Jadi udah saya sampaikan ke sini, bisa minta. artinya bisa dipastikan bahwa ada wisuda berarti ijazah memang Oh iya, nerimanya bareng-bareng sama saya. Oh, terimanya bareng-bareng ya? Iya. Bapak lihat sendiri ya? Iya, jelas. Orang bareng-bareng, nerimanya jasa bareng-bareng, kemudian saling menunjukkan gitu nggak Pak? pernah kita press conference tahun 2022 itu 21 Oktober kan press conference ya. Itu mungkin semua tahu ya. Itu ada 23 media itu. Ya, elektronik, media tulis. Itu semua udah sampaikan itu foto Joko Widodo itu, foto ijazahnya.